Sholat witir itu ya wajib dikerjakan setelah sholat isya. Dan sebenarnya kita itu sangat ditekankan setiap malam sholat witir. Jangan sholat witirnya nunggu Ramadan wae. Kita ini kadang sholat witir kalau pas taraweh baru sholat witir. Padahal sholat witir itu ditekankan setiap malam, karena sholat witir itu adalah sholat penutup. Makanya setiap kita sholat sudah ditutup dengan sholat witir. Setiap malam dikerjakan. Wa aqalluhu, sedikit-sedikitnya rakaat sholat witir, rakaatun, yaitu 1 rakaat. Sedikit-sedikitnya sholat witir yaitu 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Wa aksaruhu, dan yang sebanyak-banyaknya rakaat sholat witir, 11 rakaatan, 11 rakaat. Nah, ya. Jadi kira-kira ibu-ibu kalau disuruh sholat witir milih yang 1 rakaat apa 11 rakaat? 1. Boleh, maksudnya itu paling sedikit 1, paling banyak 11. Nah, ambil tengah-tengahnya boleh, asalkan ganjil. 3 rakaat, 5, 7, 9, 11. Yang sering kita lakukan ya yang 3, kan gitu. Jadilah tidak dikit nian. Ini lah. Ndak juga bikin capek 11, kan gitu. Kalau nak 1 nian kan agak gengsi, masa cuma 1. Jadilah 3. Daripada tidak sama sekali. Kalau daripada tidak sama sekali itu yang gawat. Itu kalimat dalil nian, daripada tidak sama sekali. Iya. Tapi Bu, kalau mau sholat witir itu enggak boleh setelah sholat isya langsung 1 rakaat witir. Harus ada sholat sunnah terlebih dahulu, paling tidak 2 rakaat. Entah itu ba'diyah isya atau tahajud dulu, atau hajat, istikharah, tobat dan lain sebagainya. Kalau habis sholat isya zikir, berdoa langsung 1 witir, maka tidak afdol. Gak boleh habis isya sholat sunnah dulu. Kan ada sholat sunnah ba'diyah dulu. Kalau sudah ba'diyah isya baru ditutup 1 rakaat, sah kalau 1 rakaat. Kalau yang 3 monggo, atau yang 11 juga monggo, dipersilahkan. Yang kedua, at-tarawihu ba'dal isya fi syahri Ramadan, sholat tarawih setelah isya di bulan Ramadan. Sholat tarawih juga hanya bisa dilakukan setelah sholat isya. Gak sah sholat tarawih setelah sholat duhur. Aku tarawihnya besok nak habis duhur wae lah biar gak ngantuk. Kalau malam nih kadang kekenyangan, kadang inget cendol belum diminum, capek ngantuk. Aku besok Ramadan habis duhur wae sholat tarawihnya. Ndak sah. Sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Tapi perlu digarisbawahi, sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya itu qobliyah ba'diyah.
rawatib itulah sholat yang paling tinggi derajatnya. Walaupun sholat tarawih adanya di bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Walaupun ibu-ibu tahajud tidak bisa mengalahkan derajatnya ba'diyah isya. Makanya kalau ada orang mau sholat tarawih habis isya, kerjakan dulu ba'diyah isya'nya. Jangan setelah isya itu langsung sholat tarawih. Kenapa? Ibarat orang mancing. Mancing itu yang dicari ikan yang kecil apa ikan yang besar, Bu? Yang besar. Lah yang besar itu namanya ba'diyah isya. Yang kecil-kecil namanya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Kan seperti itu, sholat hajat, sholat istikharah. Maka jangan kemudian yang paling besar itu dilepas, yang kecil-kecil dicari. Nah, gitu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau selama ini kan istiqomah tahajud, ya. Tapi enggak sholat ba'diyah isya, ya sayang. Yang derajat paling tinggi itu ba'diyah isya tadi. Ba'diyah isya dikerjakan dulu, baru nanti setelah tidur sholat tahajud. Ibarat kita sudah dapat ikan yang paling besar ini. Baru kalau yang kecil-kecil ikut alhamdulillah. Kan gitu tambahan lauk. Kan seperti itulah. Kadang kita itu justru ngejar yang kecil-kecil, meninggalkan yang paling besar. Bukannya tahajud pahalanya enggak besar, bukan. Ini lagi berbicara derajatnya. Derajat yang paling besar, derajat yang paling tinggi itu sholat qobliyah ba'diyah atau rawatib tadi. Makanya kalau ini konteksnya malam setelah sholat isya, itu yang paling utama dikerjakan ya ba'diyah isya terlebih dahulu, baru sholat sunnah yang lainnya, taraweh, tahajud, witir, apalagi istikharah, taubat dan lain sebagainya, baru dikerjakan. Fi syahri Ramadan, dan sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Gak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan, adanya di bulan Ramadan. Sholatud duha, sholat sunnah duha, wa aqalluha rakaatani, sedikit-sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat. Wa aksaruha samanin, dan sebanyak-banyaknya sholat duha adalah 8 rakaat. Ibu sholat duha paling sedikit 2 rakaat, yang banyak 8 rakaat. Yang selama ini dikerjakan jadilah daripada tidak sama sekali. Kata Ibu Ita di bawahnya tulisi sholat duha 2 rakaat daripada tidak sama sekali. Keterangannya kama qala Ibu Ita. Wa waktuha, dan sholat duha itu waktunya min irtifa'i syamsi ila zawali, dari terbitnya matahari, artinya tergelincirnya matahari, naiknya matahari. Min irtifa'i syamsi, naiknya matahari, ila zawal, sampai matahari pas di tengah-tengah. Orang keluar
benda di luar nggak ada bayangannya sama sekali, itu zawal. Hah? Boleh. 12 boleh. Jam ya gini Ibu. Misalkan zawal itu artinya gini. Perhatikan. Zawal itu artinya matahari pas di tengah-tengah. Kalau ada benda di luar rumah, gak ada bayangannya karena pas di tengah-tengah. Itu zawal. Maka sebelum waktu itu masih sah sholat duha. Jam 10 sah, jam 11 sah, jam 12 sah, asalkan belum zawal. Ya jam setengah 12 ya kira kemungkinan belum zawal juga kalau di kita ini. Kan seperti itu. Makanya waktu duha itu bisa dikerjakan min irtifa'i samsi, dari naiknya matahari, ila zawal, sampai matahari pas di tengah-tengah. Di antara itu sah sholat duha. Kalau sempatnya pagi ya pagi, kalau pagi repot ya agak siangan dikit. Agak siangan dikit masih repot, agak siangan lagi. Ya. Agak siangan lagi repot, kelewatan ya. Lewat ada. Memang sengaja nih yang direpot-repotin. Jadi Bu, sholat duha itu istimewa. Di dalam tubuh manusia ini kan ada 360 sendi. Ibu-ibu suruh bersedekah per sendinya tidak mampu. Kita semua nggak mampu. Untuk mensyukuri aku punya sendi 360, setiap sendi aku sedekahi ya, biar sehat, biar kemudian nggak ada penyakit. Nggak mampu kita. Maka disuruh ganti dengan apa? 2 rakaat sholat duha. Makanya sholat duha itu adalah bentuk sedekah kita terhadap pemberian dari Allah. Syukur kita atas apa yang Allah berikan di dalam tubuh kita. Yang terkhusus ada sendi-sendi yang banyak jumlahnya, dan itu disedekahi dengan 2 rakaat sholat duha. Kalau nggak punya harta, kalau nggak punya uang, kalau nggak punya duit, kalau nggak punya makanan untuk bersedekah, sholat duha 2 rakaat setiap pagi dianggap sedekah. Makanya konteksnya dalam hal ini sedekah itu kan membuka pintu rezeki. Di antaranya pintu rezeki akan dibuka oleh Allah melalui sedekah. Orang dermawan, orang gemar sedekah bukan tambah miskin, tapi pasti sunatullahnya akan diberkahi tambah melimpah hartanya. Gak punya sedekah dengan harta, gak punya sedekah dengan makanan, gak punya sedekah dengan pikiran, sedekah dengan 2 sholat duha. Makanya 2 sholat duha juga sebagai pembuka pintu rezeki. Tapi afdolnya niat, jangan diniatkan agar rezekinya lancar, tapi niatkan saja kita sholat duha karena kita bersyukur atas pemberian Allah. Kalau sudah niat seperti itu, mesti Allah itu akan melipat gandakan nikmat yang kita punya. Kan di dalam Al-Quran sudah jelas, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pokoknya bersyukur, mesti aku tambah nikmatnya, mesti aku tambah itu. Tambah itu ndak pasti jumlahnya, bisa jadi manfaatnya, bisa jadi barokahnya, enggak semuanya ditambah jumlah. Karena kalau semua ditambah jumlah, ibu juga enggak mau. Contoh, ibu itu punya hidung berapa? Iya, 1 kan, lubang 2.
Waktu ngaca, ya Allah, alhamdulillah hidung aku masih utuh. Kemudian setelah bersyukur ditambah sama Allah jadi 2, mau apa enggak? Enggak mau, bingung mau diletakin di mana yang satu. Makanya nikmat yang Allah tambah itu tidak mesti ditambah jumlahnya, tapi bisa jadi ditambah barokahnya. Kan seperti itu. Ibu punya mata berapa? 2. Bersyukur, alhamdulillah mata aku masih bisa melihat. Ditambah jadi 3, bingung apa enggak? Mau apa enggak jadi 3, Bu? Tambah tengah 1 ini misalnya. Enggak mau. Makanya ditambah barokah dari penglihatan kita. Mungkin yang tadinya tadarus Al-Quran setengah lembar sudah mulai ngantuk, capek, karena pandai bersyukur dengan penglihatan, akhirnya menjadi nikmat 1 lembar. Yang 1 lembar tadinya sudah ngantuk, akhirnya karena sudah bersyukur jadi 2 lembar. Akhirnya setiap hari bersyukur, setiap hari 1 juz baca Al-Quran tidak ngantuk. Akhirnya karena 1 juz disyukuri, akhirnya 30 juz sehari. Mampu apa enggak kira-kira? Tidak mampu. Ini ya berhayal dulu lah. Iya, berhayal tapi berhayal yang baik. Ya, mengandung doa. Amin Allahumma amin. Jadi seperti itu. Iya, ngaji terus ya, siapa tahu maksudnya itu Bu Ita nanti qadarullah Allah titipkan hafalan Al-Qur'an. Ya sambil masak itu murojaah hafalan, sambil nyuci piring ya yang keluar adalah hafalan Al-Qur'annya, sambil bikin pempek ya yang keluar hafalan Al-Qur'annya, ngobrol sama tetangga yang keluar hafalan Al-Qur'annya.